Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwen CTB bagian 28 Ciuman yang Mendebarkan. Selamat mendengarkan. Sita dan Asmi berjalan untuk kembali ke bengkel. Sesampainya di sana, dia langsung diarahkan ke bagian belakang, tempat para karyawan istirahat. Ada sedikit ruang untuk duduk lesehan, kamar mandi, serta tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Nah, Asmi, kamu bisa sholat di sini. Makasih Mbak Sita, permisi ya. Ucap Asmi sopan sambil berlalu di depan anak-anak lain. Dia mengambil wudhu dan bersegera menjalankan sholat zuhur. Asmi sekarang merasa, dimanapun dia berada, dirinya akan merasa aman dan nyaman jika tetap menjalankan sholat. Mungkin itulah salah satu alasan Bu Haji agar Asmi merasa damai di tempat baru. Usai sholat, dia kembali ke depan menemani Sita, siap menunggu perintah yang diberikan oleh Sita. Waktu yang digunakan untuk bekerja ternyata terasa jauh lebih cepat ketimbang jika Asmi hanya di rumah saja. Setelah berusaha membantu Sita, tahu-tahu sudah adzan lagi, dan Asmi pun menjalankan sholat asar. Rasanya waktu berjalan cepat sampai ketika Sita mengajaknya pulang. Yuk siap-siap pulang. Udah mau pulang, Mbak. Kamu betah di sini? Sita mengajukan pertanyaan itu sambil tertawa iseng. Namun justru dibalas anggukan yakin oleh Asmi. Tapi kita harus segera pulang sekarang. Kalau enggak, nanti Tama marah. Ketika mengatakan itu, ada yang terasa sakit dalam dada Sita. Apakah itu berasal dari rasa cemburu? Tama pasti sedang ingin dekat-dekatnya dengan Asmi. Bahkan seharusnya Sita langsung menyuruhnya pulang saat dia datang. Sebelum pulang, Sita tiba-tiba merasa matanya kering dan sedikit gatal. Maklum saja, pekerjaannya memang mengharuskan Sita kotor-kotoran dan terkadang dia juga terpapar bahan kimia. Duh, mataku. Kenapa, Mbak? Sita merogoh tas mungilnya, mencoba menemukan obat tetes mata di antara beberapa barang keperluan lain. Asmi, kamu mau permen? Tawar Sita. Mau, Mbak? Setelah mendapatkan obat tetes matanya, Sita bergegas mengambil permen. Tetapi ada barang lain juga yang tidak sengaja dia angkat karena agak mirip dengan kemasan strip permen. Sita buru-buru memasukkannya lagi, memberikan permennya pada Asmi, lalu meneteskan obat ke kedua matanya. Mbak Sita, pil KB kita sama. Tentu saja Asmi, ini kan Mbak Mar yang beli, jawab Sita santai, sambil menggerakkan tuas persneling. Jadi, Mbak juga dikasih sama Mbak Mar? Sita mengangguk. Oh, mereka berdua diam untuk beberapa saat. Sebelum akhirnya, Asmi memberanikan diri bertanya, apa Mbak Sita gak ingin punya anak? Hah? Apa? Sita pura-pura tidak mendengar pertanyaan yang Asmi lontarkan barusan. Mbak Sita. Lagian kamu aneh-aneh aja tanyanya. Soalnya Mbak Sita patuh banget sama Mbak Mar. Kayaknya sih gitu. Mungkin iya Asmi,
Karena dia juga kan terpaksa menerimaku. Kami berdua sama-sama ada gak enaknya. Apa kamu mau punya anak? Mungkin iya. Nanti, gak sekarang. Karena sekarang aku masih mau bebas. Itu dari sisi aku. Kalau dari sisi keluarga, kata Mbak Mar, keuangan kita belum stabil. Makanya kita harus kerja dulu untuk beberapa waktu. Mungkin beberapa tahun. Lagian, aku juga masih muda. Gak buru-buru. Iya, Mbak. Emang aneh kesannya, tapi sejak awal aku menganggap cintaku pada Tama dan sebaliknya adalah bentuk cinta yang berbeda, Asmi. Berbeda dengan rata-rata cinta antara perempuan dan laki-laki kebanyakan. Yang mereka mau bersatu, hidup bersama, berdua saja, lalu memutuskan untuk punya anak. Mungkin yang aku punya harus kujalani dengan cara yang berbeda. Jadi awalnya siapa yang memulai? Mbak Sita atau Tama? Sita tertawa. Dia menjitak kepala Asmi dengan gemas. Waktu itu aku pulang kuliah. Aku habis bertengkar dengan pacarku. Aku menangis sambil mengendarai motor, ngebut, dan hampir saja kecelakaan. Saat itulah aku bertemu dengan Tama. Kecelakaan? Nyaris saja. Untungnya, aku cuma terpelanting, jatuh terlempar beberapa meter. Ya, karena aku hampir menabrak mobil Tama. Oh, pasti sakit. Nggak seberapa sakit kok, Asmi. Sakit di badan kan bisa lekas sembuh. Tapi sakit hati itu loh yang susah sembuh. Tetap aja sakit, Mbak. Banyak nanya, Asmi. Iya ya. Habisnya kita dalam perjalanan pulang ini cukup lama. Masa diam-diaman? Tapi Mbak Sita tahu nggak pendapat Tama tentang anak? Apakah dia juga ingin punya anak selain Dennis? Entahlah, kalau itu aku nggak pernah tanya, Asmi. Kurasa akan aman kalau aku nggak mencari tahu tentang itu. Supaya bisa terus makan pil dari Mbak Mar, tanya Asmi lagi. Tanpa rasa bersalah, jawab Sita singkat, padat, dan sangat jelas. Sebaiknya kamu juga tidak usah mencari tahu. Terlambat. Apa yang disarankan oleh Sita? Asmi sudah tahu jawabannya. Asmi sudah mendengar sendiri apa pendapat Tama tentang anak. Lagi pula, ada atau tidak saran itu, Asmi akan tetap menanyakannya. Karena Asmi telah berjanji pada diri sendiri untuk berusaha mengenal Tama. Iya, Mbak. Mereka sampai ketika senja. Hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu menerangi halaman rumah Tama. Sita memasuki halaman dan langsung melihat kalau Tama menunggu di beranda. Dia tidak suka itu. Tama pasti sedang menunggu Asmi, bukan menunggu dirinya. Sita langsung menuju garasi untuk parkir, dan dia masuk ke dalam rumah dari pintu samping. Syukurlah kalian sudah pulang, ucap Tama menyambut sambil berjalan dari ruang tamu. Sita menggandeng Asmi, lalu dia mendekati Tama dengan wajah masam, menyerahkan tangan Asmi yang dia genggam pada Tama. Kami pulang, Tama. Sita menatap sinis Tama, lalu pergi ke kabinnya dengan langkah tegas.
Asmi, aku sangat mengkhawatirkanmu. Shh. Asmi melotot sambil menempelkan jari telunjuk di bibir. Dia tahu kalau Sita marah dan cemburu. Asmi heran mengapa Tama santai saja menghadapi sikap Sita yang jelas-jelas kentara. Bukankah itu akan membuat Sita semakin cemburu? Beritahu aku, apa yang kamu lakukan seharian? Nanti aku cerita, Pak. Sekarang aku mau mandi dulu. Ayo, kuantar ke kabinmu. Capek ya? Banget, Pak. Oh, kasihan. Bukan capek karena aktivitas seharian. Karena capek yang itu malah membuat Asmi senang. Namun dia capek dengan sikap Tama, meskipun sebenarnya dia juga suka. Asmi juga merindukan Tama. Pak, coba deh temui Mbak Sita sebentar. Ajak dia ngobrol. Kamu mau aku melakukan itu? Bukan. Tapi bilang saja Bapak ingin ngobrol sebentar. Jangan bilang karena aku yang suruh. Tolong hibur dia. Baiklah kalau itu maumu, Asmi. Bukan mauku, ucap Asmi kesal sambil membuka pintu kabinnya. Lalu, kalau mauku, Bapak tetap di sini bersamaku. Asmi menarik Tama ke dalam kabin lalu memeluknya dengan erat. Aku kangen sama Bapak. Aku juga. Tama mengecup kening Asmi, membuatnya memejamkan mata. Lalu Tama mengecup bibirnya. Mereka pun tidak bisa menghindari pesona masing-masing. Asmi membuka bibirnya, membiarkan Tama melumatnya dengan lembut, membuatnya semakin erat memeluk, meremas-remas baju yang dipakai Tama. Sholat maghrib dulu. Tiba-tiba Asmi melepaskan diri dan berjinjit ke kamar mandi. Pak, jangan lupa temui Mbak Sita, peringatnya tanpa menoleh sedikit pun. Sekarang dia dapat dengan jelas melihat pantulan wajahnya di cermin. Terlihat lelah dan sedikit memerah. Jantung Asmi pun masih berdetak tak karuan. Apa yang barusan terjadi? Geram. Asmi bertanya pada diri sendiri, sambil terus berusaha sedikit melupakannya dan mengusir wajah Tama dari balik kelopak matanya. Sial, wajah itu malah tampak di mana-mana, membuat Asmi tidak bisa menekan laju detak jantungnya sendiri. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.